tentang jika punya nazar ya, sumpah, kemudian sumpahnya itu tidak mengarah kepada ketakwaan, maka sumpahnya dibatalkan. Sekarang hadis kelima atau hadis ke 73. An Abi Umamata, dari Abi Umamah Sudayy bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu. Qala, Abi Umamah menceritakan, sami'tu, saya mendengar. Hadis seperti ini hadis, kalau dalam At-Tahammul wal Ada masuk hadis paling kuat, menggunakan kata sami'tu, saya benar-benar mendengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutub, Rasulullah pernah menyampaikan khutbah pada hajjatil wada, pada haji wada. Apa haji wada? Haji perpisahan. Rasulullah haji cuma sekali, dan haji itu disebut haji perpisahan karena di tahun itu juga Rasulullah wafat. Faqala, isi khutbahnya Nabi bersabda, ittaqullaha, takutlah kepada Allah. Ini nasihat pertama. Wa sallu khamsakum, dan salatlah kalian yang 5 waktu. Wa sumu, dan berpuasalah kalian syahrakum, pada bulan kalian, maksudnya bulan Ramadan. Wa addu, dan tunaikan oleh kalian zakata amwalikum, zakat harta kalian, atau dikenal dengan zakat mal, zakat amwal. Wa ati'u umara'akum, taati oleh kalian umara. Mana umara? Pemimpin-pemimpin kalian. Tadkhulu jannata rabbikum, kalian akan masuk ke dalam surga. Baik, ini hadis sebenarnya secara isi semuanya maklum ya. Takwa, salat, puasa, zakat, taat kepada pemimpin. Berarti ada 5 perintah. Sebagai tambahan informasi dan pengetahuan bahwa khutbah Nabi secara umum dibagi menjadi 2. Khutbah Nabi dibagi menjadi 2. Apa saja? 1 disebut dengan khutbah ratibah. Khutbah ratibah. Yang kedua disebut dengan khutbah aridah. Khutbah ratibah dan khutbah aridah. Khutbah ratibah itu adalah khutbah yang a'yad, yang berulang. Seperti khutbah apa? Jumat. Apa lagi? Idain. Apa idain? Dua Id. Apa lagi? Istisqa. Salat khusuf. Salat khusuf khutbahnya itu diperdebatkan. Ada yang mengatakan aridah, ada yang mengatakan ratibah, karena Nabi hanya melaksanakannya 1 kali. Sedangkan khutbah aridah adalah khutbah yang disampaikan karena terjadi sesuatu. Ada sababul wurudnya, ada sebabnya. Misalnya, di sini oleh Syekh Utsaimin diberikan contoh, ada seorang budak perempuan yang saat itu hendak dibebaskan tapi tidak ada walinya. Jadi budak yang mau dibeli, yang mau dibebaskan itu kan harus ada walinya. Maka saling lempar di antara sahabat. Pemiliknya itu mengatakan ini harus ada walinya. Akhirnya dilaporkan kepada Sayyidah Aisyah. Lalu Sayyidah Aisyah melaporkan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, berkhutbah, khudhiha fa'atikiha, ambil perempuan itu dan bebaskan. Washtarati lahumul wala, dan mereka telah mensyaratkan pada kamu untuk menjadikan wali. Summa, kemudian Nabi qama, berdiri, fa khataban nas, Nabi berkhutbah.
wa akhbarahum annal wala liman a'tak. Bahwa sungguhnya tuannya itu bagi siapa yang membebaskan. Khutbah seperti ini disebut dengan khutbah aridhah. Ada lagi peristiwa lain. Mohon maaf saya sebutkan ya. Ada perempuan Makhzumi, perempuan dari Bani Makhzumiyah, itu meminjam sesuatu kemudian tidak mau mengembalikan. Dia pinjam, nggak mau mengembalikan. Kemudian fatajahaduhu, dia enggan, nggak mau mengembalikan. Fa'amaron Nabi sallallahu alaihi wasallam an tuqta'a yaduha. Nabi kemudian menyuruh potong tangan perempuan itu. Fa'ahamma Quraisyan sanuha. Lalu keadaan itu membuat orang Quraisy gelisah, gimana ini? Fatalabu may yashfa'u laha ila Rasulillah. Kemudian mereka bertanya, siapa yang kira-kira bisa mengadukan kepada Rasulullah. Kemudian ada sahabat namanya Usama bin Zaid. Orang ini yang mencoba membela perempuan itu. Nabi mengatakan, atashfa'u fi haddin min hududillah? Apakah kalian hendak membela orang yang melampaui batas-batas Allah? Fa khataban nas, lalu Nabi berkhutbah, wa akhbarahum bi anna alladhi ahlaka man kana qablana, orang yang binasa sebelum kami, kata Nabi dalam isi khutbahnya, annahum kanu idza saraqa fihimus syaraf, kalau yang mencuri orang-orang yang mulia, tarakuhu, mereka tidak dihukum. Wa idza saraqa fihimul wadi, tapi kalau orang lemah yang mencuri, fa aqamu alaihil had, kemudian hukuman itu ditegakkan. Artinya khutbah ini terjadi karena satu peristiwa. Khutbah ini disebut dengan aridhah. Jelas ya? Itu pertama. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir semua khutbahnya memulai dengan nasihat ketakwaan. Nasihat takwa itu masuk dari rukun khutbah. Khutbah itu ada rukunnya. Kalau satu rukun ditinggalkan, maka khutbahnya tidak sah. Yang ditunggu itu sah. Yang paling ditunggu adalah sah. Bagaimana dia khutbah tidak ada rukunnya? Apa salah satu rukunnya adalah takwa. Makanya khotib itu harus mengucapkan usikum wa nafsi bitaqwallah. Kemudian baca ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Apa yang kedua? Ayatnya apa yang kedua? Ayatnya yang kedua apa? Ya ayyuhan nasut taqu rabbakum. Apa yang ketiga? Enggak ada yang khutbah. Apa yang ketiga? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu. Pokoknya harus ada nasihat takwa. Begitu juga Nabi ketika khutbah pernikahan, Nabi juga mulai dengan takwa. Oke, itu yang kedua. Maka penceramah juga harus mengingatkan ketakwaan. Yang ketiga, perintah sholat 5 waktu. Apa hukumnya sholat 5 waktu? Apa konsekuensi bagi orang yang meninggalkan 1 kali dengan sengaja? Dosa saja. Ahmad bin Hanbal mengatakan, orang yang meninggalkan sholat 1 kali, maka dia otomatis kafir. Dan dia harus dipenggal. Karena wajibnya sholat itu sama dengan, setara dengan pengikat akidah. Karena Rasulullah mengatakan, ma bainal muslim wal kafir tarkus sholat. Pembeda muslim, mukmin dan kafir adalah meninggalkan sholat. Tapi ulama yang lain mengatakan tidak, karena sholat itu masuk fikih. Sedangkan yang membatalkan akidah adalah urusan akidah. Yang jelas pangkal dari semua keburukan ketika orang berani meninggalkan sholat. Sholatlah sebelum. Kemudian sumu syahrakum, berpuasalah di bulan
Ramadan. Sudah ya, baru saja ya. Bagaimana kualitas puasa kita? Kira-kira keterima nggak? Kira-kira sudah dicatat nggak? Ulama yang hampir tiap detiknya membaca Al-Quran, sholat, mereka masih doa 6 bulan. Khawatir doanya apa? Pahala puasanya tidak tercah. Kanu yad'ullah sittata ashhur ba'da Ramadan ayyataqabbala a'malahum fi Ramadan. Maka penting untuk memohon kepada Allah agar puasa kita diterima. Kemudian apa? Yang keempat tentang zakat mal. Di sini zakat mal ya. Wala tabkhalu, jangan jadi orang yang pelit, bakhil. Tanya bapakmu, hartanya berapa banyaknya, sudah zakat apa enggak? Karena banyak masyarakat tuh tidak tahu. Punya tanah banyak, kendaraan banyak. Dikiranya yang wajib zakat hanya uang dan emas. Padahal harta yang dimiliki semuanya itu adalah wajib dizakati. Berapa? Harta zakat mal berapa? Per berapa itu? Per 85 gram sejumlah 2,5 gram emas. Kalau uang dikiaskan. Siapa tahu nanti kamu kaya. Yang terakhir. Sudah terakhir ini. Perintah mentaati ulil amri. Apa hukumnya mentaati pemimpin? Wajib. Di kelas siapa pemimpinnya? Wajib mentaati ketua. Di pesantren siapa pemimpinnya? Di ISMI, ketua ISMI. Mana ketua ISMI? Wajib ditaati. Selama tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Di keluarga siapa pemimpinnya? Jangan sampai melanggar aturan bapak. Baik, saya rasa cukup. Karena sebaik-baik pelajaran adalah yang bermanfaat. La haula wala quwata illa billah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.